Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Medi Sekarang kembali hadir dalam dialog khusus malam hari ini. Ya, pemirsa, stunting telah menjadi salah satu isu nasional yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Meskipun angka stunting di Bali dapat dikatakan lebih rendah dari nasional, bukan berarti upaya penanganan dan pencegahan stunting di Bali terhenti begitu saja. Pencegahan dan penanganan stunting tidak bisa hanya menjadi PR pemerintah saja. Perlu sinergitas dan kerjasama semua pihak, termasuk di dalamnya masyarakat hingga tingkat keluarga untuk bersama-sama berupaya menurunkan angka stunting hingga ke titik nol. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana mewujudkan generasi bersih dan sehat atau GenBES. Sudah ada dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada malam hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak DRS Wiryanta MA PhD. Beliau adalah Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo. Om Swastiastu. Selamat malam Pak Wir. Selamat malam. Apa kabarnya Pak Wir? Sehat selalu. Sehat selalu ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Wir sudah hadir malam hari ini di studio tentunya. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai topik kita bagaimana mewujudkan generasi bersih dan sehat ini sendiri Pak Wir. Siap. Baik, terima kasih. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Ibu Dr. Niluh Gede Sukardiasih M4 Mars. Beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Om Swastiastu Bu Lode. Swastiastu. Punapi katren niki. Becek. Becek ya Bu Lode. Ini sekalian saya mau mengucapkan selamat ya bertugas di tempat yang baru Bu Lode, baru dilantik. Ini belum sebulan. Belum ada sebulan ya Bu Lode. Iya, tidak apa-apa. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai generasi bersih dan sehat nih sendiri Bu Lode. Baik, dan pastinya nanti kami juga akan mengundang Anda, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita generasi bersih dan sehat di 0361894800 dan juga di 0361894801. Tapi saya ke Bu Lode dulu, ladies first ya Pak Wir ya. Bu Lode, ini banyak juga di awal saya sempat mengatakan ini stunting di Bali bisa dikatakan lebih rendah dari nasional ya Bu Lode ya. Betul. Tapi bukan berarti upaya penanganan dan pencegahan stunting berhenti di Bali khususnya berhenti begitu saja. Tapi banyak juga masyarakat yang belum mengetahui apa sih sebenarnya stunting itu. Mungkin anak-anak yang mengalami stunting itu memiliki ciri-ciri khusus, Bu Lode, seperti apa? Oke, memang masyarakat masih banyak yang belum paham itu apa itu stunting kalau kita sampaikan. Jangankan masyarakat, mungkin kalangan menengah ke atas juga kaget, apa itu stunting? Oh, memang di Bali ada stunting ya? Gitu. Jadi stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan oleh gangguan nutrisi secara kronis dan infeksi berulang. Itu ditandai dengan tinggi atau panjang badannya lebih rendah dari yang sesuai dengan umurnya yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Jadi dia pasti pendek. Oke. Tapi kalau orang pendek belum tentu stunting loh. Aduh, masuk kita kan? Iya. yang tinggi besar cuma Pak Wir di sini. Kita kecil-kecil di sini, bukan berarti stunting ya, betul, ya. bukan tidak. Jadi ciri-ciri anak bisa dikatakan stunting ini salah satunya adalah pendek itu. Ya. Dia gangguan pertumbuhan otaknya. Biasanya seperti itu. Jadi itu terjadi di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi selama 2 tahun dari mulai pembuahan. Makanya intervensi kita di situ nanti. Baik. Ya. Ini kenapa malam hari ini kita concern banget membahas tentang stunting, Bu Lode? Ya. Karena stunting ini akan menjadi penghalang buat kita untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kalau pembangunan, kalau tanpa SDM yang berkualitas, itu hasilnya pasti akan tidak bagus. Karena pemerintah tahun 2045 itu ingin generasi emas, Indonesia emas, di mana generasi yang produktif itu akan lebih tinggi daripada yang non produktif. Jadi kita harus siapkan dari sekarang agar mereka itu berkualitas. Jadi target dari pemerintah Indonesia 2045 ini menargetkan menjadi generasi emas seperti itu. Ya.
Dan itu dimulai dari sekarang. Iya, harus kita mulai mempersiapkan generasi muda kita. Iya. Oke, di awal juga saya sempat mengatakan bahwa ini kalau kita berbicara tentang data, angka stunting di Bali bisa dikatakan lebih rendah dari nasional kah, Ya. Bu Lode? Ini ada data dari stunting Provinsi Bali ini sendiri tentang stunting. Iya, dari data survei status gizi balita Indonesia, jadi di Bali itu paling rendah, 14,4%. Oke. Jadi kalau di nasional kan masih 27, Iya. ya kita di Bali sudah Pak. Tapi kita tidak boleh lalai, kita tetap harus menekan ini. Kalau bisa sampai tidak ada stunting lah di Bali. Oke, baik. Berarti masih ada. Masih ada. Masih ada. Kita mempunyai 9 kabupaten kota. Ini Ya. berarti ada beberapa kabupaten kota kah yang memiliki angka stuntingnya, prevalensinya stunting tertinggi maupun yang terendah? di Ada sini? yang tertinggi di Kabupaten Bangli, itu sekitar 23,01%. Yang paling rendah di Kabupaten Badung, ya, Oke. jadi 10, sekian persen, 8%. Baik. Badung mungkin karena ininya lebih bagus ya, perekonomian dan sebagainya, banyak faktor memang yang menyebabkan. Banyak faktor yang Ya, menyebabkan banyak faktor. sehingga terjadi prevalensi stunting tertinggi dan Ya. terendah juga masih ada Masih di ada. Bali ini Ya. sendiri. Ya. Berarti concern banget terhadap perkembangan Iya, atau harus. stunting itu sendiri Iya. menurut data yang dimiliki. Iya, betul. tentunya. Baik. Bu Lode dan Pak Wir, kita rehat sejenak ya. Nanti Siap. kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana mewujudkan generasi bersih dan sehat atau Genbes ini sendiri. Dan yang pastinya pemirsa silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nanti di sesi berikutnya kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog khusus malam hari ini bagaimana mewujudkan generasi bersih dan sehat. Masih bersama Bapak DRS Wirianta, beliau merupakan Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Ibu Dr. Nilo Gede Sukardiasih. Beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai generasi bersih dan sehat tentunya. 2045 ditargetkan generasi emas terwujud seperti itu, Pak Wirnge. Ya. Dan juga Ibu Lode. Bu Lode, kalau tadi Ibu Lode mengatakan stunting itu seperti apa, tetapi mungkin banyak juga yang belum mengetahui kenapa sih bisa terjadi stunting. Ini berarti ada penyebab dari terjadinya stunting itu sendiri, Bu Lode. Iya. Jadi penyebab stunting itu banyak faktor. Ada yang penyebabnya langsung itu karena mencakup kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi pada ibu dan anak itu. Jadi kita lihat mulai dari remaja. Dari remaja di sini kita lihat ada remaja yang anemi, ya, persiapan untuk menjadi calon pengantinnya belum dipersiapkan dengan baik. Kemudian setelah menikah kita harusnya menghindari 4T itu, terlalu muda untuk hamil, terlalu tua untuk hamil, terlalu banyak anak. Artinya setiap tahun punya anak, setiap tahun punya anak. Oh. Belum sempat memelihara anak sudah hamil lagi. Kalau orang Bali bilang anaknya sikut kuping gitu ya, Bu. Nah, ini anaknya sikut kuping. Itu udah. Jadi kemudian terlalu dekat jaraknya, itu harus dihindari. Kemudian karena penyiapan kehidupan berkeluarga pada remaja itu belum kita siapkan secara optimal. Kemudian pada asupan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dia 9 bulan di dalam perut ibunya sampai dia umur 2 tahun. Itu harus kita ikuti gizinya, harusnya dia imunisasi atau mendapat tablet tambah darah, dan intake daripada makanan apa yang harus dia makan, seberapa dia makan, kapan dia makan. Itu yang harusnya kita intens pada 1000 hari pertama kehidupan itu. Itu penyebab yang langsung. Penyebab tidak langsungnya yaitu mengenai sanitasi air bersih, kemiskinan, pendidikan yang rendah, perekonomian yang rendah, juga sosial ekonomi. Nah itu makanya masalah-masalah itulah yang kita intervensi bersama-sama dengan seluruh komponen dan lintas sektor terkait.
Itu baru bisa kita tekan. Tidak bisa dari kesehatan saja atau dari BKKBN saja. Semua harus mengintervensi permasalahannya itu, penyebab langsung dan tidak langsung. Iya, seperti di awal sekali lagi saya sampaikan, ini bukan menjadi PR pemerintah saja ya Bu ya, menjadi stakeholder terkait juga mempunyai andil di sini tentunya. Pak Wir selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo ini sendiri berarti 2045 kita harapkan generasi emas ini terwujud. Berarti seperti yang disampaikan oleh Ibu Lode ini sendiri, ternyata penyebab stunting ini bisa dikategorikan juga secara langsung dan tidak langsung. Berarti Bapak melihat nggak sih Pak di Indonesia khususnya dampak stunting bagi bangsa kita nantinya kalau terjadi, Pak? Oke, baik, terima kasih Mas. Sekarang Pak. Lupa lagi Sekarang, Pak. Dan juga Dr. Niluh Gede ya. Jadi begini, sebelum saya memulai atau menjawab Mas Karang tadi, tentu saja saya ingin mengenalkan diri kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jadi kalau kepanjangannya Kementerian Kominfo itu Komunikasi dan Informatika. Demikian pula saya ingin ke Bu Dr. Niluh Gede, itu BKKBN itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Karena ini nomenklaturnya sudah ganti ya, Sudah Dokter ganti, ya. dulu koordinator. Ini ya, itu saya dapat pesan tuh dari Pak Kepala Badan. Iya. Oke, baik. Secara umum ingin kami gambarkan ya, bahwasanya sebagaimana tadi Dr. Niluh itu menyampaikan di angka stunting kita ini paling tidak 2 tahun yang lalu itu masih di angka 27,3%. Ya. Nah, Bapak Presiden yaitu ngotot ya, artinya saya mau targetnya di tahun 2024 14%. Dan waktu itu juga dari Bappenas itu artinya sebetulnya menetapkan itu 18%-an, tapi beliau tetap ngotot untuk tahun 2024 itu 14%. Inilah yang sebetulnya tugas yang berat dan tentu saja memerlukan gotong royong bersama-sama segenap komponen bangsa, kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan kekuatan-kekuatan organisasi-organisasi sosial, kemasyarakatan, kelompok-kelompok komunitas yang ada di tengah-tengah masyarakat itu, mari bersama-sama untuk yang namanya penurunan prevalensi stunting sebagaimana tadi ditargetkan oleh beliau Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, kami perlu ingatkan lagi bahwasanya di tahun 2030 kita ini apa yang kita sebut sebagai bonus demografi. Artinya bonus demografi itu di situ generasi yang memasuki angkatan kerja jumlahnya lebih banyak, artinya di atas 50%, dan itu sebetulnya kalau itu sumber daya manusianya itu unggul, itu perekonomian kita ini tentu saja generasi yang baru ini, yang produktif ini bisa menanggung generasi yang di bawahnya dan juga yang di atasnya. Artinya ketergantungan di dalam interdependensi dalam keluarga ini menjadi lebih ringan karena ditopang oleh angka daripada manusia Indonesia yang produktif itu jauh lebih besar. Ini penting sekali, dan itu sebagaimana disampaikan oleh Dr. Niluh Gede tadi,
di tahun 2045 kita ini kan punya cita-cita bersama masuk ke dalam jajaran negara-negara yang terpandang di dunia ya, artinya negara maju gitu ya. Artinya tahun emas atau keemasan bagi Indonesia. Ini penting, ini perlu kami sampaikan. Mengapa? Saya juga ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh beliau, Bapak Kepala BKKBN, Dr. Astawardoyo juga menyampaikan, apabila anak-anak kita, jadi kan kondisinya sekarang itu masih taruhlah ya 3 dari 10 itu masih terkena stunting. Nah, kalau ini terus-menerus akan terjadi, tidak dikurangi, ini akan bonus demografi ini menjadi beban bagi negara, beban bagi masyarakat. Nah, dari situ sebetulnya implikasinya ya, implikasi daripada stunting itu satu untuk individu ya, jelas tingkat kecerdasannya itu di bawah rata-rata. Artinya tingkat daya saingnya itu akan lemah gitu ya. Kemudian rentan terhadap penyakit. Jadi mudah terkena penyakit. Terus tentu saja angka harapan hidup dari orang-orang anak-anak kita yang terkena stunting ini jauh lebih rendah. Artinya memang usianya tanda petik ya, kami tidak mendahului yang puasa, itu akan lebih pendek. Inilah yang sebetulnya itu merugikan terhadap negara Indonesia itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian sebagaimana tadi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dr. Nilo Gede ya. Kan intervensi untuk stunting, cegah stunting ini kan ada 2 ya, itu sensitif dan juga spesifik. Nah, spesifik ini porsinya 30%. Itu leading sektornya ada di sektor kesehatan. Sebelum tahun 2020 leading sektornya ada di Kementerian Kesehatan dan jajarannya. Tahun ini itu ada di BKKBN. Nah, ini tentu dengan segala tadi yang telah diterangkan oleh dokter. Kemudian yang sensitif ini yang porsinya 70% itu memang dari kementerian lembaga yang lain yang tentu saja mensupport apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Salah satunya akses terhadap air bersih, terus lingkungannya, terus perilakunya, pola hidupnya ya, pola makannya, pola hidupnya, macam-macam. Sehingga yang dinamakan stunting itu mohon izin itu tidak selalu menjadi monopolinya saudara-saudara kita yang tanda petik kurang gitu ya, atau miskin gitu, tidak. Jadi itu bisa terkena kepada siapapun, terhadap golongan manapun. Artinya meskipun itu secara ekonomi baik, tetapi pola hidupnya, pola asuhnya itu tidak tepat, berpeluang untuk terkena stunting. Saya perlu sampaikan pada kesempatan yang baik ini, wabil khusus ya untuk Provinsi Bali itu sekuat tenaga untuk mempertahankan prestasi yang sudah ada, karena stunting itu seperti virus corona ya, nggak kelihatan gitu lah, nggak kelihatan. Ini tentu saja memerlukan kesiapsiagaan daripada semua elemen wabil khusus yang ada di Provinsi Bali. Saya kira itu, Mas Kanang. Oke, baik. Bu Lode, seperti disampaikan oleh Pak Wir tadi ini sendiri, berarti stunting bisa mengenai atau terjadi pada setiap orang tanpa memandang status sosial seperti itu.
Berarti kita bisa melihatkah stunting ini terlihat pada seorang anak, apakah begitu lahir sudah bisa dikategorikan stunting, ataukah melihat perkembangan seorang anak itu akhirnya sang anak dikategorikan stunting seperti itu? Iya. Jadi untuk stunting itu yang poin adalah stunting itu bisa dicegah, tidak bisa diobati. Bisa dicegah, tidak bisa diobati. Jadi kalau udah stunting ya kita intervensi apa keluhannya, obat kasih vitamin saja. Tidak bisa kita buat panjang dia buat tinggi, kemudian yang lainnya. Jadi karena itulah kita mulai dari remaja. Remaja itu kita screening, periksa HB-nya, lingkar lengannya yang berisiko stunting. Jadi kita mengharapkan, jadi calon pengantin itu 3 bulan sebelumnya kita udah tahu dia akan menikah. Itulah sasaran pertama kita. Jadi untuk mendeteksi, screening dari tinggi badan, dari lingkar lengan, dari HB-nya kita periksa. Maka itu sangat penting tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan dia untuk siap berkeluarga. Itu kemudian dia jadi hamil. Di hamil itu juga kita harus screening. Jadi ada nggak dia berisiko nanti melahirkan menjadi anaknya stunting. Kita periksa kesehatannya, HB-nya juga. Kalau ada kita intervensi, berikan dia tablet vitamin, berikan tablet FE, kemudian nutrisinya, makanannya harus apa. Gitu. Jadi disitulah intervensi semua multisektor. Kalau misalnya kita suruh makan, tapi saya nggak punya apa loh. Nah, kan dari bantuan PKH, dinas sosial itu yang tersana terkait. Kemudian kita lihat juga di rumahnya sanitasi air bersih tidak mendukung, di situ juga kita masuk untuk intervensi karena itu berpengaruh. Itu kita ikuti sampai dia lahir sampai umur 2 tahun. Nah, pada saat bayi lahir misalnya kalau bayi yang tidak berikan ASI eksklusif nanti berisiko juga. ASI eksklusif 6 bulan air susu ibu saja tanpa memberikan makanan tambah. Sudahkah kita berikan? Nah, itulah perlu kita siapkan mulai dari remaja. Baik, ya. Bu Lode, Pak Urianta, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Generasi bersih dan sehat masih akan kembali di sesi berikutnya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894841 sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami, masih dalam dialog khusus bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, masih bersama DRS Wirianta. Beliau merupakan Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Dr. Niluh Gede Sukardiase. Beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka kembali di 0361894840 dan juga di 0361894841. Generasi bersih dan sehat masih menjadi topik kita pada malam hari ini. Pak Wir, kalau tadi Ibu Dr. Lode sempat mengatakan stunting bisa dicegah tapi tidak bisa diobati. Kemudian berarti ada komitmen dari pemerintah dalam penanggulangan stunting ini sendiri, Pak Wir, untuk mencapai target di tahun 2024 ini sendiri. Pak Presiden menargetkan 14%, seperti itu, Pak. Ya. Tentu saja ya, kalau kita menyimak pidato kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, itu menjelang peringatan Hari Kemerdekaan itu kan disampaikan oleh beliau, salah satunya itu yang tertuang di dalam rancangan Undang-Undang APBN ya. Itu tahun 2022 itu lebih difokuskan lagi, dan tidak main-main beliau itu, artinya anggaran yang digelontorkan lah, sebut saja seperti itu, untuk cegah stunting itu sangat besar sekali. Saat ini pun sudah sangat besar sekali karena beliau itu concern terhadap cegah stunting sendiri, karena memang memiliki implikasi yang seperti yang kita ceritakan bersama-sama tadi. Membawa dampak ya, kalau itu berkelanjutan itu
buruk bagi daya saing sumber daya manusia Indonesia. Dan SDM yang unggul itu tentu saja punya kriteria ya, kriterianya. Artinya begini, memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang ditekuni ya, itu yang pertama. Tetapi juga harus memiliki kepribadian jati diri bangsa Indonesia. Itu penting sekali. Jadi di samping kompeten sesuai dengan bidangnya, tetapi juga memiliki jati diri yang semuanya itu tidak bisa terlepaskan dari perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Bagaimana apa ya yang resources yang kita miliki itu bagaimana ditransformasikan dengan bantuan teknologi digital itu menjadi penting. Dan saya juga pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan bahwasanya tahun depan itu 2 November tahun 2022 itu switch off ya, peralihan dari teknologi analog ke digital. Itu termasuk Bali TV ya. Iya, Pak. Itu yang itu penting. Dan juga tentu saja kami juga ingin mempromosikan juga bahwasanya di kementerian kami, Kementerian Komunikasi dan Informatika itu juga punya program yang kita kenal sebagai Digital Talent Scholarship. Itu salah satunya membekali anak bangsa ini untuk mampu beradaptasi terhadap teknologi digital ini. Nah, tadi saya ingin katakan ya, memang sebetulnya program untuk cegah stunting itu kan sudah dimulai sejak lama. Paling tidak seingat saya itu dari tahun 2018 kami Kementerian Komunikasi dan Informatika, selain juga dari kementerian atau lembaga yang lain ya, terutama leading sektornya di Kemenkes waktu itu, kami ini ranahnya itu ada di pilar yang kedua. Itu kementerian kami adalah koordinator kampanye nasional untuk penurunan prevalensi stunting. Tugasnya adalah bagaimana kami memberikan awareness, pemahaman kepada masyarakat pentingnya cegah stunting dan risiko-risiko yang tentu saja akan terjadi apabila angka stuntingnya itu masih tinggi, yang seperti kita ceritakan sebelumnya semuanya tadi ya, ini tentu terus menerus untuk perubahan perilaku. Untuk perubahan perilaku tadi tema kita generasi bersih dan sehat ya, itu sebetulnya match dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, match juga dengan kondisi saat ini di pandemi COVID-19 yang menurut Bapak Presiden kita harus bisa bertransisi ke endemi kan gitu. Ini tentu saja tak kalah penting, kami perlu ingatkan 3M itu. Tetap pakai masker, kalau perlu lapis 2 gitu ya. Nah, ini yang biasa kami gaungkan yang kedua ini, perilaku hidup bersih dan sehat adalah cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir selama 20 detik sekurang-kurangnya. Nah, tentu yang terakhir, karena kita masih di situasi seperti ini, kurangi untuk nanti ya di liburan Natal dan Tahun Baru itu kurangi mobilitas. Dan yang tak kalah penting, tetap jaga jarak dalam beraktivitas sehari-hari. Itu saya kira yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Kalau bicara tentang tekad pemerintah dalam rangka untuk cegah stunting itu sudah luar biasa, itu sudah sejak beberapa tahun silam, sehingga yang di tahun 2018-an itu
dari 30-an 6 turun tajam itu terus. Dan ini tugas yang tidak ringan. 2019 27,3, 2024 ini menjadi 14% ya. Ini dalam waktu yang 2-3 tahun ini kita harus mampu seperti itu. Tentu saja komitmen negara, komitmen pemerintah itu tidak hanya tidak hanya anggaran yang besar, tetapi juga bagaimana di dalam diri kita, di dalam diri setiap insan Indonesia itu berkontribusi terhadap apa yang kita sebut cegah stunting itu sendiri. Begitu Mas Karang. Baik, berarti ada keseriusan khususnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencegah stunting ini sendiri, Pak Wir. Ya. Kami tentu dalam rangka mengkampanyekan tadi ya, mengkampanyekan penurunan prevalensi stunting atau cegah stunting atau tagline kami itu ke poin Genfest gitu ya. Nah, ini kita lakukan dengan strategi komunikasi tentu saja yang sudah kami rancang sedemikian rupa. Tentu isi atau konten-kontennya itu kami ya mengacu kepada sebelumnya itu dari Kementerian Kesehatan dan saat ini juga bersama-sama dengan BKKBN kita akan gunakan segenap kanal media, baik itu above, through dan beyond the line. Jadi semuanya kita pakai dari media-media yang mainstream, media sosial, hibrid, kemudian tatap muka. Ini kami jalankan dengan tujuan tadi membantu yang ada di garis terdepan itu BKKBN beserta Kementerian Kesehatan dan dinas-dinas kesehatan, termasuk di puskesmas, posyandu dan sebagainya. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa, sehingga apa yang ditargetkan oleh beliau itu syukur-syukur tidak hanya 14%, tetapi lebih rendah dari itu, karena angka yang kami simak beberapa tahun terakhir ya, di kabupaten kota di Jawa dan Bali ini ada yang sudah mencapai di bawah 10%. Salah satunya boleh saya sebut, selain Ibu tadi menyebutkan di Kabupaten Badung ya Bu ya? Kabupaten Badung, di Jawa Tengah itu ada di kota Surakarta. Itu salah satu contoh saja, di tempat lain juga sudah banyak. Demikian Mas Karang. Baik, berarti ada strategi khusus pun sudah dijalankan dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sendiri dalam penanggulangan stunting ini sendiri, Pak Wir ya. Ibu Lode, kalau berbicara kita flashback dulu Bu, pada tanggal Juni yang lalu kita memperingati Hari Keluarga Nasional. Nah, ini ada tema yang masih saya ingat adalah keluarga keren cegah stunting seperti itu. Berarti ada hal yang harus diketahui oleh masyarakat, bagaimana keluarga pun dilibatkan untuk mencegah stunting ini sendiri, seperti kata Pak Wir ini sendiri tadi, bahwa ini semua terlibat, bukan hanya anggaran yang besar, komitmen pemerintah ini sangat besar sekali dalam penanggulangan stunting, tetapi setiap individu ini dilibatkan untuk mencegah stunting, Bu. Iya. Iya betul. Jadi dari BKKBN sendiri untuk pencegahan stunting ini, karena dari permasalahan yang ada sebenarnya semua sudah mempunyai kegiatan yang bertujuan untuk stunting, tetapi yang mengawal di lapangan itu belum ada, sehingga dibentuklah tim pendamping keluarga. Itu tim pendamping keluarga ini unsurnya dari bidat atau tenaga kesehatan yang lain, kemudian dilibatkan PKK dan kader KB. Nah, inilah yang mendampingi keluarga ini untuk memfasilitasi rujukan, memfasilitasi untuk bantuan sosial. Yang paling penting adalah untuk meyakinkan bahwa nanti anak yang dilahirkan itu tidak stunting. Bagaimana caranya? Ya itulah mulai dari remaja ini didampingi sampai dia ada di calon pengantin, sampai dia ibu hamil, kemudian melahirkan.
punya 1000 hari kehidupan untuk anaknya itu terus didampingi Mas. Jadi sampai yakin bahwa anak itu lahir dengan sehat. Nah itulah misalnya dari segi makanannya sudah nggak dia, jadi dia tugasnya langsung ke lapangan melihat, kemudian bisa juga dia pakai elektronik tadi dibilang. Ada aplikasi LCMIL namanya, elektronik siap nikah dan hamil. Jadi dipantau sudah minum obat apa belum dan sebagainya. Jadi itu yang akan mendampingi terus keluarga itu. Karena pembangunan nasional itu harus berawal dari pembangunan keluarga. Jadi langkah-langkah edukasi, sosialisasi ya, tetap dilaksanakan. Itu yang dilakukan memang tugas daripada tim pendamping keluarga itu. Tentang kesehatan reproduksi, tentang penyiapan kehidupan berkeluarga, kemudian sehat mental dan fisik. Jadi dari lintas sektor pembekalannya sebelum dia menjadi pengantin ibu hamil. Dalam situasi pandemi saat ini seperti apa tim pendamping keluarga ini bekerja nantinya, Bu? Nah sekarang tim pendamping keluarga kita kan sedang rekrut nih, sedang selesai mungkin pertengahan bulan November ini. Setelah itu kita akan latih secara online karena musim pandemi begitu banyaknya jumlahnya. Kemudian bulan depan baru kader ini yang kita akan latih. Bulan ini kita melatih yang pelatih di kabupaten. Kemudian pelatih yang kabupaten itu nanti yang akan melatih kader-kader ini, TPK ini. Itu yang akan dilatih termasuk memakai aplikasi. Ya, itu supportnya. Baik, itu yang langkah-langkah yang akan dilakukan nantinya. Baik, Ibu Lode dan Pak Wirianta, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana menciptakan generasi bersih dan sehat ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya masih dalam dialog bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Generasi bersih dan sehat akan kembali, dan sekali lagi kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361894840 dan juga di 0361894841, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di dialog khusus bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, bagaimana generasi bersih dan sehat atau Genbes masih menjadi topik kita pada malam hari ini. Masih bersama Bapak DRS Wirianta, beliau adalah Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan hari ini pun malam hari ini kita sudah menghadirkan Ibu Dr. Nilo Gede Sukardiase. Beliau adalah Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Bali. Silakan Anda yang ingin bergabung. Lain sudah kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Saya ke Bu Lode. Bu Lode, apa yang sudah disampaikan tadi dengan pembentukan nantinya tim pendamping keluarga, berarti program-program yang akan dilakukan khususnya di Provinsi Bali untuk atau memiliki upaya khusus untuk pencegahan stunting ini sendiri juga sudah dimiliki atau program yang akan dilakukan nantinya. Ya. Terima kasih. Yang pertama kita sudah punya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Kita sudah punya kelompok-kelompok kegiatan bina keluarga remaja. Jadi programnya ada yang menyasar untuk remaja juga? Memang remaja yang banyak, lebih banyak yang ke remaja. Baik. Jadi ada bina keluarga remaja, bina keluarga balita yang mempunyai balita. Kemudian kita juga punya generasi berencana. Ada online-nya. Jadi tinggal klik di Instagram nanti. Untuk mereka konsultasi itu kita sudah siapkan konselor yang bersertifikat. Jadi karena kalau remaja konsul pasti antar sebayanya enak dia konsul. Itu kita sudah latih dan sudah bersertifikat. Bisa di website dibuka di Instagram kita. Kemudian kita juga menyasar juga langsung kita punya tenaga penyuluh lapangan, PKB, penyuluh KB langsung di desa. Setiap desa ada tenaganya. Itulah yang akan memberikan edukasi juga penyuluhan tentang KB pasca bersalin, kemudian tentang pembinaan balita dan remaja. Itu kegiatan-kegiatan yang sudah banyak kita lakukan. Kemudian kita promosi juga punya media lewat media sosial, lewat podcast kita punya, kemudian juga dari FB, Instagram dan sebagainya sudah kita variasikan, juga ada animasinya, bersama pakar kita
menginformasikan sehingga bagaimana remaja itu tertarik untuk mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Karena dari remaja lah nanti yang diproduksi generasinya. Jadi mereka harus sehat dan betul-betul berkualitas untuk melahirkan generasi penerus. Jadi dalam bisa dikatakan ini peran BKKBN dalam pendampingan dan pola asuh remaja juga menjadi concern sekali di sini. Concernnya harus betul kita mendampingi. Memang fokusnya adalah BKKBN itu ada program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi kita sekarang topiknya adalah mengenai bagaimana membangun keluarga berkualitas. Salah satunya dengan mencegah stunting ini. Baik, berarti ini kalau kita berbicara lagi tentang tim pendamping keluarga ini cukup berat juga tugasnya nantinya, Bu Lede. Ya. Karena akan berada di lapangan nantinya, seperti itu kah? Iya, karena dia berasal dari unsur masyarakat, dia Baik. sudah tahu tentang karakteristik di masyarakat, dan dia punya tugas untuk mendampingi keluarga yang berisiko stunting, kemudian mendampingi calon pengantin di remaja, pasangan usia subur, itu didampingi. Kemudian mensurveillance, memantau risiko keluarga yang punya risiko stunting, itu memantau. Kemudian audit kasus stunting kalau ada kasus stunting. Apakah harus perlu rujukan, dia memfasilitasi juga. Kemudian masalah bantuan sosial juga memfasilitasi. Memang karena asalnya dari masyarakat. Nah, tentunya ini pemerintah desa dan lintas sektor terkait juga mensupport TPK yang kami bentuk. Itu mungkin kami membentuk kita mensupport misalnya dari transport atau dari kuota. Nah, yang lain pemerintah desa kan bisa yang lain, apakah memberikan kemudahan yang lain misalnya, atau dari PMD misalnya, seperti itu. Semua bisa memanfaatkan sehingga memang keluarga ini yang kita siapkan bisa memang betul-betul sehat gitu. Itu memang berat kerjanya, tetapi dia sambil karena berasal dari komponen masyarakat di desa itu, dan mereka pun turun tidak selalu sering karena sudah ada aplikasi juga. Sekarang kan semua sudah punya, masyarakat HP itu udah semua. Seperti kacang udah HP-nya, sekarang udah ada yang tidak punya HP sehingga gampang memantau. Komunikasi bisa lebih cepat. Komunikasi lebih cepat untuk memantau apakah dia sudah minum tabletnya misalnya, apa sudah makan dan sebagainya. Baik. Itu. Baik, Pak Wir, ini berarti strategi nasional untuk percepatan penurunan stunting juga sudah dilakukan. Berarti seoptimis apa nantinya untuk mencapai target 2024 ini sendiri, Pak Wir? Ya, kembali lagi ya, kalau memang kita itu harus menjadi bangsa yang optimis gitu ya. Tentu saja pemimpin kita ini kan sudah mencontohi apa itu optimisme, itu penting sekali. Karena negara ini ya, itu saya kutip aja dari founding fathers kita. Dulu Republik Indonesia itu kan dibangun itu, udahlah kita gelar pakai tikar aja mendirikan Republik ini. Itu penting sekali. Ini mumpung ini di juga tanggal 10 nanti kan hari pahlawan ya. Ini nilai-nilai inilah yang tentu harus dibangun sekuat tenaga. Termasuk bagaimana cegah stunting itu menjadi sebuah gerakan. Tidak hanya program tapi sebuah gerakan. Ini tentu diperlukan pekerja-pekerja ya, petugas-petugas yang harus siang dan malam mendampingi di tengah-tengah masyarakat. Itu tugas negara, tugas pemerintah, baik itu pusat, daerah dan provinsi dan kabupaten kota, termasuk di desa. Saya ingat betul masa akhir pemerintahan Pak Jokowi JK, beliau itu meresmikan melaunching yang aplikasi anak sehat. Sebetulnya itu inisiasi dari 3 kementerian waktu itu, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini memang kami juga harus jujur,
untuk mengkoordinasikan bahwasanya aplikasi ini menjadi kepentingan bersama, kepentingan negara, kepentingan pemerintah, juga kepentingan masyarakat. Ini yang saya kira perlu dibangun sedemikian rupa. Karena apa? Sebetulnya yang pernah di-launching oleh Pak Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu sederhana sekali. Itu mengelektronikan yang namanya kartu menuju sehat. Itu jadi dipantau, kalau perlu itu real time. Tetapi memang untuk mengatakan real time itu memang tidak hanya jadi menginput data itu tidak, kita belum punya kebiasaan yang baik dalam rangka menginput data untuk real time ini. Perlu kami sampaikan, ini menjadi concern kita bersama untuk yang namanya kita tentu saja semua itu akan berhasil, semua itu akan optimisme itu akan bisa digapai apabila kita memiliki data yang baik, yaitu dalam bentuk big data, dan juga dibantu nantinya, kan kita ini di era teknologi digital ini, saya perlu ingatkan itu artificial intelligence, itu semua ini akan memandu kita, langkah kita selanjutnya itu seperti apa, gitu Mas Karang. Berarti bisa dikatakan ini peran penting media dalam upaya sosialisasi stunting di tengah masyarakat juga sangat penting sekali ya Pak Wir? Iya, iya. Saya ingin tambahkan, memang ya, sampai saat ini kita ini yang memiliki telepon pintar atau smartphone itu 193 juta. 193 juta. Tetapi itu nomor loh ya. Ya. Itu tidak merepresentasikan orang. Karena bisa jadi satu orang lebih dari dua, tiga. Dan terkonsentrasi di perkotaan atau pinggiran kota atau suburban. Karena boleh itu Mas sekarang boleh cek. Kalau kita petakan, misalnya kita minta tolong ke Mbah Google gitu ya, nah ini kelihatan titik-titik yang nyala inilah yang terpapar tanda petik media sosial. Baik. Tapi kalau yang sunyi, enggak. Dan ini memang menjadi tugas penting. Salah satu adalah tugasnya Kementerian Kominfo, maka pembangunan infrastruktur telekomunikasi, backbone untuk internet itu sebetulnya sudah sudah dibangun oleh pemerintah, yaitu yang kita kenal sebagai palaparing itu ya. Tetapi memang diperlukan hub yang tadi yang ada yang masih yang sunyi ini perlu ini peran daripada pemerintah di daerah itu menjadi penting. Ibaratnya kalau saya kebetulan dari Jawa ya, kita kan sudah dibangun yang namanya tol ya, Trans Jawa itu ya. Tapi kalau yang menghubungkan misalnya ke Kertosono keluar masuk, atau ke Madiun keluar masuk, atau ke Boyolali keluar masuk, ini kan belum sesempurna yang kita harapkan. Inilah yang sebetulnya menjadi kendala. Tetapi yang namanya backbone-nya itu kan sudah ada. Kalau telekomunikasi di Indonesia sudah terbangun sedemikian rupa, inilah sebetulnya tugas kita semua, peran pemerintah, peran masyarakat, peran media itu menjadi sangat penting. Baik. Ibu Lode, tentunya seperti yang disampaikan Pak Wirianta ini, cegah stunting bukan hanya sebuah gerakan, tetap sebuah gerakan, bukan hanya program seperti itu. Ada ajakan kepada masyarakat untuk ayo dong cegah stunting, walaupun Bali sekali lagi ini angkanya cukup paling rendah secara nasional. Silakan. Iya. Saya mengajak masyarakat Bali, eling stunting itu penting. Eling. Jadi kita eling stunting itu penting sekali. Oleh karena itu mari kita cegah, kita mulai dari remaja kita yang sehat, kemudian dari ibu hamil,
dari calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, kemudian bayi 1000 hari pertama kehidupan, bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh komponen dan masyarakat Bali khususnya. Mari kita bersama-sama berkomitmen, berkolaborasi untuk mensukseskan penurunan stunting di Bali khususnya, di Indonesia umumnya, sehingga kalau bisa nol lah, gitu. Kalau bisa nol. Baik, itu yang kita harapkan ya. Di Bali Baik, nol. Pak Widianta, target 2024 dari Presiden pun 14%, kemudian kita akan masuk ke bonus demokrasi 2030 dan akhirnya 2045 kita harapkan generasi emas. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Singkat aja. Ya, baik. Tentu saja kerja kita bersama, gotong royong itu menjadi kunci daripada apa yang ingin dicita-citakan oleh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul di tahun 2045, dan juga kita tentu saja menyiapkan bonus demografi itu menjadi SDM kita yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi global. Dan perlu saya ingatkan, pada posisi saat ini generasi milenial itu 26%, generasi Z itu 28%. Inilah sebetulnya kekuatan kita bersama. Kami titip kepada generasi muda ini untuk membangun negeri yang kita cintai ini, utamanya cegah stunting. Terima kasih Mas Karang. Baik, tentunya dengan kerja keras, generasi bersih dan sehat pasti kita akan dapatkan nantinya ya, sesuai dengan cita-cita kita tentunya. Pak Wir, terima kasih. Bu Lode, terima kasih sudah sharing malam hari ini. Saya Madi Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.